Selamat datang di program kuliah online jaringan komputer. Kita lanjut ke topik selanjutnya, di mana topik ini kita memasuki chapter terakhir ya tentang the link layer, jadi link layer dan local area network. Dan tujuan daripada di bab ini ya, kita akan mencoba memahami apa itu prinsip dari link layers. Jadi link layer layanan itu meliputi adalah error detection, koreksi, dan bagaimana kita melakukan sharing broadcast channel di multi akses ya. Kemudian bagaimana cara kita addressing pengalamatan dari link layer. Terakhir kita akan bahas tentang local area network dan beberapa contoh untuk yang implementasi beberapa teknologi link layer ya. Jadi ini adalah outline untuk bab 6 ya, di mana ada introduction service, error detection, multiple access protocol, LAN, kemudian link virtualization, MPLS, data center network, dan contoh beberapa model untuk request untuk web request ya, terutama ya. Nah, untuk saat ini sesi ini kita akan bahas introduction, terutama membahas apa itu layanan tersebut ya. Nah, link layer kalau kita bisa ilustrasikan, kita bisa tentukan di sini adalah host dan router itu sebagai node ya. Jadi node itu bisa host, bisa komputer, bisa router, dan komunikasi yang paling dekat dari node itu disebut dengan link. Bisa bentuknya itu wired, kabel, wireless, nil kabel, atau dalam bentuk juga untuk local area network ya. Dan layer 2 dari paket itu juga ada namanya frame, itu membungkus beberapa datagram ya, datagram tersebut ya. Jadi secara umum data link layer itu bertanggung jawab untuk melakukan transfer datagram dari satu node ke physical yang paling dekat, dari node yang paling dekat melalui satu link ya, entah itu kabel, wireless, atau jaringan LAN dan sebagainya ya. Jadi datagram itu ditransfer dari beberapa link protokol yang bisa jadi itu linknya berbeda. Bisa jadi misalkan request awalnya tuh pakai Ethernet, ya di request mungkin itu juga Ethernet, tapi dalam perjalanan itu melewati beberapa model link yang misalkan kabel, kemudian fiber optik, mungkin wire dan sebagainya, bahkan mungkin wireless ya. Dan itu bisa dikatakan masing-masing link protokol itu memiliki layanan yang berbeda tergantung jenis linknya itu ya. Kalau kita ilustrasikan dengan analogi, misalkan dalam perjalanan Princeton ke Lawson ya, Lawson itu kalau kita pakai limo, kemudian pesawat, kemudian kereta ya, jaraknya seperti ini ya. Nah, turis itu adalah datagram, jadi pembungkus daripada orang-orangnya yang paketnya itu, selain bisa dibilang gitu, itu turis ya. Kemudian transport segment itu bisa dikatakan sebagai communication link, jadi yang dipakai itu yang mana nih? Itu communication link. Mode transportnya adalah link layer, jadi modenya itu ya, mode yang digunakan ya. Travel agent itu yang mengatur routingnya di sana. Dan di sisi lain ada namanya framing atau link access, itu dia membungkus datagram dalam satu frame dan menambahkan header dan mungkin trailer, dan itu dipasang MAC address dari satu frame ke frame untuk menunjukkan sumbernya awal atau tujuannya ya. Dan ini berbeda dengan IP address ya. Jadi kalau misalkan kita punya IP address pada umumnya, nanti di frame ini, di layer itu dibungkus demikian hingga dia juga punya MAC address, sehingga dia tahu asal dan tujuannya. Nanti kalau udah sampai, maka si frame-nya itu dibuka lagi, kembalikan lagi seperti dalam bentuk misalkan TCP/IP dan seterusnya ya. Dan itu untuk pengirimannya paket dari satu node ke node lain itu adalah reliable ya, dan itu sudah dibahas di chapter 3 nah, yang ada di sana ya. Nah, ini beberapa layanan. Salah satu layanan seperti flow control, pengaturan dari proses pengiriman dan penerimaan node itu,
error deteksi kalau ada data yang error atau mungkin bisa dikoreksi ya, dan model pengiriman hub to flat atau full duplex. Kalau hub duplex itu kalau sedang ngirim dia tidak bisa terima, kalau dia sedang terima dia nggak bisa ngirim. Tapi kalau full duplex itu dua-duanya bisa berbarengan antara ngirim dan terima. Itu yang jenis-jenis layanan ya. Nah, implementasinya gimana dari realnya itu, bahwa link layer itu diimplement di semua device atau host, itu bisa nempel di network interface ya, atau Ethernet card atau mungkin Wi-Fi card dan sejenisnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa model seperti ini dari CPU itu ada application layer, transport link, transport network sama link, ada linknya. Tapi di hampir physical juga ada link dan physical. Jadi link antara yang sama ini dia saling berkomunikasi ya. Jadi kombinasi antara hardware, software, and firmware untuk menentukan physical tersebut ya. Jadi kita bisa lihat bahwa model dari adapter komunikasinya itu ada bagian sending, ada yang bagian terima ya. Datagram inilah isi data kita, kemudian ini frame untuk pembungkusnya seperti itu ya. Jadi ini satu model dari link layer yang bagaimana data kita bisa nyampe dari satu node ke tujuannya. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya.